Kita lanjut bahas PTTA Kasarapi episode 753. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Raut wajah dari Xuan Yi kali ini telah terlihat sangat jelek ketika dia melihat salah satu raja yang masih tetap tenang di hadapan dirinya, dan kemudian dia berkata dengan marah, "Jika saja raja-raja kuno dari semua binatang belum tumbang, bagaimana mungkin dunia iblis kita akan terjatuh dalam situasi yang ditindas oleh ras jahat asing seperti ini?" Berkat kerjasama dari dirinya dan juga Kaisar Iblis, Xuan Yi dan juga Kaisar Iblis masih belum mampu mengalahkan kedua orang suci dari ras jahat asing. Sebagai upaya terakhir, dia pun mengambil resiko dan juga memutuskan untuk menarik mereka ke dalam makam iblis ini dan mencoba menggunakan kekuatan dari monster-monster super yang telah mati di dalam tempat ini untuk melenyapkan dua orang suci dari ras jahat asing. Raja yang melawan Xuan Yi pada saat ini tiba-tiba saja membuka matanya dengan cara yang cukup tenang, dan kemudian dia pun bertanya, di manakah warisan dari raja segala binatang dan juga piton pelan surga 10 warna dikuburkan? Selama kebentuan yang panjang ini, raja-raja dari ras jahat asing itu telah menemukan bahwa sebenarnya Kaisar Iblis dan juga Xuan Yi telah sengaja menunda waktu dan menyebabkan kemarahan di dalam hati orang suci dari ras jahat asing ini. Tujuan mereka menyerang dunia iblis hanyalah salah satunya saja, dan bagian lebih penting adalah bisa mendapatkan darah binatang iblis di dalam makam iblis ini. Bahkan mereka juga menginginkan warisan dan juga mayat dari binatang iblis yang telah mati dan dikuburkan di dalam makam iblis tersebut. Dengan kemampuan yang luar biasa dari orang suci ini, begitu mereka mendapatkan hal-hal yang cukup berharga, hal itu bisa meningkatkan kekuatan di dalam tubuh mereka secara signifikan. Bahkan hal seperti ini tidak bisa ditukar dengan penaklukan wilayah tertentu. Raut wajah Xuan Yi telah berubah menjadi sangat muram. Dia pun kemudian sambil menatap gerbang istana yang sangat besar di dalam tempat ini lalu mengatakan, "Aku tidak tahu, tapi menurut catatan kematian dari dunia iblis, mereka berada di dalam istana tersebut." Sebenarnya Xuan Yi mengatakan hal seperti ini hanya berbohong saja, karena tidak ada informasi apapun yang menjelaskan tentang adanya darah, warisan, ataupun mayat yang cukup luar biasa di dalam istana yang berada di makam iblis ini. Sebenarnya Xuan Yi dan juga Kaisar Iblis membawa dua orang suci dan juga satu raja-raja jahat ke dalam makam iblis supaya bisa menggunakan kekuatan ditinggalkan oleh orang super di dalam tempat ini untuk melenyapkan mereka. Tapi sekarang gerbang dari istana itu tidak bisa dibuka, dan ini benar-benar menghancurkan rencana mereka. Gerbang dari istana makam iblis telah dipenuhi dengan larangan-larangan kuno, dan bahkan dengan kekuatan Xuan Yi dan juga Kaisar Iblis masih tidak bisa menembus gerbang itu dengan mudah. Orang suci yang berada di hadapan dari seorang Xuan Yi tiba-tiba saja cukup emosi, dan kemudian dia mengatakan, "Aku sudah memberikanmu kesempatan, jangan menguji kesabaranku seperti ini. Asalkan kau memberitahukan pada diriku di manakah mayat-mayat itu dikuburkan, maka orang suci ini pasti akan menjaga dunia iblismu tetap aman. Namun jika tidak, bahkan dengan kekuatanmu yang berada di puncak reinkarnasi ke-8, hanyalah semut bagiku." Setelah mengatakan hal seperti ini, energi yang sangat mengerikan mengguncang seluruh makam iblis dan kemudian menimbulkan suara dengungan yang dahsyat. Meskipun kekuatan dari orang suci yang berada di hadapan Xuan Yi tersebut belum mencapai reinkarnasi ke-9, tapi dia sudah lama berada di puncak reinkarnasi ke-8. Bahkan kekuatan tempurnya sendiri bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Xuan Yi. Apabila dia bisa mendapatkan esensi darah di dalam tempat ini, mungkin bisa dipergunakan untuk menembus reinkarnasi 9 yang asli. Kaisar Iblis dan juga Xuan Yi hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan kemudian pandangan matanya tegas muncul dari keduanya.
Tidak peduli apa yang dikatakan oleh raja-raja dan juga orang-orang suci yang berada di dalam tempat ini, Xuan Yi dan juga Kaisar Iblis tidak akan pernah membiarkan mereka bisa keluar hidup-hidup dari makam iblis. Bahkan jika mereka harus mengorbankan nyawa sendiri, karena Xuan Yi dan juga Kaisar Iblis mengetahui begitu dua orang suci dan juga satu raja daerah jahat asing ini keluar dari dalam makam iblis, maka seluruh dunia iblis akan dilanda bencana tanpa akhir. Dan situasinya jelas bukan hal yang ingin dilihat oleh keduanya. Pemakaman iblis adalah tempat peristirahatan terakhir dari para raja yang berkuasa di berbagai dinasti, tapi mereka tidak tahu bahwa ini juga merupakan tempat peristirahatan Raja Binatang Buas yang pada saat itu tiba-tiba saja muncul untuk menyelesaikan krisis di dalam dunia iblis. Dan apa yang dilakukan Raja Binatang Buas di dalam tempat ini adalah untuk melindungi warisan dan juga meningkatkan kultivasinya sendiri supaya tidak ada orang luar yang mengganggu dirinya ketika memilih tempat makam iblis ini untuk berkultivasi. Dan sekarang kekosongan di dalam tempat ini samar-samar telah diisi oleh sebuah aturan khusus, dan kekuatan semacam itu awalnya diciptakan oleh Raja Binatang Buas dan juga para orang kuat yang lainnya. Jadi mustahil untuk bisa menghancurkan energi yang menyelimuti gerbang serta istana makam iblis ini hanya dengan kekuatan yang dimiliki orang suci raja asing serta Xuan Yi dan juga yang lain. Tidak lama kemudian Xuan Yi tiba-tiba saja berteriak, "Formasi roh iblis penghancur 1000!" Dalam sekejap saja, gerbang-gerbang batu perunggu kini telah muncul entah dari mana dan kemudian mengepung semua orang di dalam tempat ini. Selanjutnya, hal itu pun membentuk formasi yang sangat misterius di atasnya dan menampakkan aura yang cukup mengerikan. Menyaksikan pemandangan seperti ini membuat orang suci daerah jahat asing yang merupakan raja berbadan kekar tiba-tiba saja berkata, apakah ini adalah jejak aura yang ditinggalkan oleh binatang super di dalam dunia iblis? Tidak heran jika kau memiliki kesombongan seperti itu. Xuan Yi melihat pada Kaisar Iblis sambil berkata, "Kaisar Iblis, mari bergabung dengan diriku dan lenyapkan 3 raja daerah jahat asing tersebut. Selama mereka mati, maka dunia iblis kita tidak akan merugi." Kekuatan-kekuatan yang berwarna hijau dikeluarkan dari dalam tubuh Xuan Yi dan kemudian dia juga telah mengeluarkan sebuah senjata khusus. Pada saat yang sama, Kaisar Iblis juga telah mengerahkan kekuatannya sendiri dan kali ini bersama dengan lingkaran sihir kuno, dia pun mulai menyerang 3 raja-raja asing di dalam tempat ini. Melihat serangan yang besar dan juga menakutkan seperti itu, Tian Huan Mo Sun yang merupakan raja berbadan kekar melihat pada orang suci yang sebelumnya berhadapan dengan Xuan Yi dan kemudian dia berkata, "Tuan Binglan, apakah Anda butuh bantuan?" Orang suci hanya bisa tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, lalu menimpali, "Tidak perlu." Setelah mengatakan hal seperti ini, suara dengungan terdengar dari dalam tubuhnya dan kemudian kehampaan di dalam tempat ini bergetar dengan hebat. Binglan melihat bahwa kekuatan formasi yang diciptakan oleh Xuan Yi untuk sekarang telah berubah dengan sangat cepat dan juga memadat. Meski begitu, Binglan tidak takut sama sekali dengan kekuatan gabungan Kaisar Iblis dan juga Xuan Yi tersebut. Malahan, dia cukup meremehkan serangan dari formasi milik Xuan Yi ini. Tiba-tiba saja sebuah kekuatan putih yang dingin dipancarkan dari dalam tubuh Binglan dan seolah-olah hal itu mengandung kekuatan penghancur yang telah melampaui tingkat setengah dewa biasa. Melihat hal-hal seperti ini, Liu Yun yang merupakan Dewi Cahaya telah diliputi rasa gelisah dan kemudian dia berkata, kekuatan ini sebenarnya adalah Xuan Yi bersama dengan Kaisar Iblis saling memandang satu sama lain. Lalu keduanya pun mengatakan, "Hancurkan!" Kedua serangan dari orang ini langsung mengalir ke dalam formasi dan hal itu langsung menembakkan sebuah energi yang sangat menakutkan demi bisa melenyapkan Binglan ini. Namun Binglan hanya tersenyum dan tidak bergerak sama sekali. Dia benar-benar ingin merasakan kekuatan dari formasi sihir kuno yang telah diciptakan oleh Xuan Yi tersebut. Tepat ketika serangan ini hendak mengenai tubuhnya,
Binglan melambaikan tangannya dan kemudian di telapak tangannya saat ini telah memegang sebuah pena yang berwarna putih. Pada akhirnya serangan dari formasi Xuan Yi benar-benar menimpa tubuh dari Binglan, tapi hal ini tidak menimbulkan fluktuasi apapun. Melihat adegan seperti ini membuat Xuan Yi dan juga Kaisar Iblis cukup terkejut. Lalu pandangan mata dari Binglan melihat pada Xuan Yi dengan cara yang sangat aneh. Tiba-tiba saja senjata yang berupa lingkaran di tangan dari seorang Xuan Yi kali ini bergetar secara tidak terkendali dan bahkan ada sedikit jejak kehancuran. Sebuah cahaya redup kini telah muncul di atas senjata itu dan kemudian berkedip-kedip seperti semacam hukuman kuno. Tiba-tiba saja Xuan Yi merasakan kekuatan aneh terpancar di dalam tubuhnya. Hal itu telah membuat Xuan Yi langsung bergerak mundur beberapa langkah dan dia memegangi dadanya. Untuk sesaat Xuan Yi pun kebingungan. Urat-urat di sekujur tubuhnya kali ini langsung pecah. Nafasnya menjadi cepat dan juga terengah-engah, seolah ada semacam aura yang tidak bisa ditahan oleh tubuh seorang Xuan Yi. Hingga akhirnya dia pun menyemburkan cairan dari dalam mulutnya yang seharusnya cairan ini berwarna merah, tapi kali ini bercampur dengan warna putih dan mengandung aura dingin. Melihat adegan seperti ini membuat Liu Yun tiba-tiba saja berkata, "Senior Xuan Yi, kekuatan puncak rekarnasi ke-8, dia benar-benar terluka untuk sekarang." Tiba-tiba saja seluruh formasi bergetar dengan hebat, lalu kabut putih menyebar di dalam tempat ini dan hal itu juga menghantam tubuh dari Kaisar Iblis yang membuatnya tidak bisa bertahan, lalu terpental mundur sangat jauh dan dia pun bertabrakan dengan dinding-dinding besar yang sebelumnya diciptakan oleh Xuan Yi. Pada akhirnya formasi yang diciptakan oleh Xuan Yi kali ini telah langsung hancur total dan kemudian digantikan oleh aura dingin. Liu Yun memandang Binglan dan kemudian dia mengatakan, "Tidak aku sangka bahwa orang ini sebenarnya memiliki kekuatan atribut es." Ada banyak makhluk di dalam ras jahat asing, meskipun kebanyakan dari mereka akan memiliki kekuatan dengan atribut jahat sebagai metode dalam kultivasinya, tapi juga ada beberapa orang kuat yang memiliki atribut lain seperti yang dimiliki orang-orang dari dalam dunia seribu besar. Kekuatan Binglan ini adalah kekuatan atribut es yang luar biasa. Bahkan dia telah mencapai dan juga melampaui puncak reinkarnasi ke-8 dalam kurun waktu yang sangat lama. Meskipun begitu selama ini Binglan tidak bisa meningkatkan kekuatan di dalam tubuhnya lagi dan paling-paling dia hanya pentok di setengah langkah reinkarnasi 9. Udara dingin dari dalam tubuh Binglan menyebar sedikit demi sedikit di dalam tempat ini dan akhirnya mengubah makam iblis seperti dunia es yang sangat dingin. Bahkan aura dingin seperti ini telah menyebabkan pembuluh darah dari Xuan Yi dan juga Kaisar Iblis membeku untuk sekejap. Mereka berdua mendongak dengan lemah dan melihat pada Binglan yang sedang memegang pena putih di tangannya. Lalu dia melambai-lambaikannya dengan sesuka hati. Setiap gelombang akan melemahkan aura kuno di dalam makam iblis ini dan kemudian hal itu tergantikan dengan aura dingin. Meskipun Kaisar Iblis dan juga Xuan Yi telah berusaha dengan sekuat tenaga, namun mereka berdua masih tidak bisa menghentikan kekuatan dari orang suci ras jahat asing di dalam tempat ini dan membuat keduanya tampak putus asa. Kabut es telah memenuhi kehampaan sedikit demi sedikit dan begitu Binglan melancarkan serangannya yang paling dahsyat, maka seluruh makam iblis ini mungkin akan hancur total. Kepanikan benar-benar tergambar dengan jelas di raut wajah Xuan Yi dan juga Kaisar Iblis. Detik berikutnya Liu Yun segera mengatakan, "Senior dan juga Kaisar Iblis, kalian berdua tenanglah. Mungkin aku bisa memberikan bantuan kepada kalian berdua. Di dalam tubuhku memiliki kekuatan malaikat yang cukup istimewa dan itu adalah kekuatan spiritual. Hal ini bisa digunakan untuk mengganggu kemampuan bertarung dari musuh kita.
Jika aku berhasil, maka hal itu akan cukup untuk membalikkan keadaan di dalam tempat ini sepenuhnya. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mengendalikan kekuatan spiritual itu. Liu Yun tiba-tiba saja melukai pergelangan tangannya sendiri, dan kemudian dia meneteskan cairan berwarna merah dari pergelangan tangan ini kepada sayap ungu yang berada di belakang punggungnya. Dalam sekejap, sayap ungu yang berjumlah 6 itu pun mengalami sebuah transformasi dan memancarkan kekuatan baru. Ini adalah kekuatan spiritual yang cukup unik dari keluarga malaikat yang digunakan untuk mengganggu keterampilan bertarung dari musuhnya. Dan kekuatan ini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang dari klan malaikat. Bahkan di dalam klan malaikat yang besar, hanya ada sedikit orang yang bisa membangkitkan dan juga mengendalikan kekuatan spiritual seperti ini. Itu bukanlah kekuatan spiritual seperti yang dimiliki oleh Soyen, tapi merupakan sebuah kekuatan khusus yang sangat aneh, yang memang hanya bisa sepenuhnya dikendalikan oleh anggota terbaik dari keluarga malaikat. Xuan Yi ketika melihat situasi yang cukup tragis seperti ini hanya bisa menyeka cairan merah di sudut bibirnya dan mengabaikan perasaan lemah di dalam tubuhnya, lalu mengatakan, dulu aku bisa menguasai seluruh dunia iblis, tapi sekarang aku sepertinya sudah benar-benar tua dan juga tidak berguna. Pandangan mata dari Xuan Yi telah langsung menajam, dan kemudian dia berusaha menggunakan seluruh kekuatan langka yang berada di dalam dirinya. Hal itu berubah menjadi sebuah kekuatan hitam yang memiliki fluktuasi pelahap yang luar biasa di atas kepala dari seorang Xuan Yi. Menyaksikan apa yang dilakukan oleh Liu Yun, Dewi Cahaya, dan juga Xuan Yi ini membuat Tian Huan Mosun kemudian mengatakan, percuma saja kalian melakukan perlawanan. Tuan Binglan adalah seorang pelayat dengan atribut es sejati dan kekuatan esnya tidak tertandingi. Raut wajah dari Xuan Yi tampak tidak menentu, dan kemudian dia mengatakan, ini adalah salahku dan seharusnya aku tidak membawa mereka ke dalam makam iblis. Kaisar Iblis, Liu Yun, kalian berdua pergi saja dari dalam tempat ini, dan aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk menyeret mereka ke dalam neraka. Xuan Yi kali ini jelas bisa mencium sesuatu kekuatan dari Binglan yang sangat menakutkan. Bahkan hal itu membuat jiwanya bergetar karena kabut-kabut es di dalam tempat ini menjadi semakin tidak terkendali. Pandangan mata dari Binglan melihat ke arah Xuan Yi dan kemudian dia mengatakan, sudah saatnya. Apakah kau masih harus melakukan tindakan heroik seperti itu karena kau tidak tahu di manakah kuburan dari hal-hal yang aku inginkan? Maka aku akan mengubahmu menjadi makananku. Dalam sekejap saja kabut es mulai melonjak dan kemudian menutupi seluruh makam iblis ini. Binglan pun mengangkat pena yang berada di telapak tangannya dan kemudian dia menghentakkan kakinya dengan keras di udara. Lalu push! Sebuah kabut es tiba-tiba saja melonjak dan berubah menjadi cahaya dingin dengan ukuran yang sangat besar. Pada saat berikutnya, cahaya dingin yang besar itu akan menghantam tubuh dari Kaisar Iblis tanpa peringatan. Pada akhirnya, permukaan tanah di dalam tempat ini hancur berkeping-keping dan kemudian membentuk sebuah lubang sedalam puluhan meter. Tubuh dari Kaisar Iblis langsung ditekan di dalam lubang tersebut. Namun detik berikutnya, cahaya iblis yang berwarna hijau dipancarkan dari dalam tubuh Kaisar Iblis. Hal ini membuatnya bisa bertahan dari serangan itu. Di sisi lain, saat ini makam iblis telah sepenuhnya berubah menjadi domain es milik Binglan. Dengan berbagai kekuatan es di dalam tempat ini, dia menyebutnya sebagai penjara es maut. Siapapun yang berada di dalam penjara es maut ini, tidak seorang pun mampu bertahan hidup, karena di dalam domain es tersebut, Binglan adalah rajanya. Pandangan mata dari Binglan melihat pada Kaisar Iblis yang tidak meninggoy akibat serangannya. Hal itu membuat dia tersenyum sambil mengatakan, tidak kusangka bahwa kau masih mampu bertahan di bawah serangan meteor esku. Jika begitu, rasakanlah
serangan ini sekali lagi. Tangan dari Bing Lan menggerakkan pena yang berada di tangannya, seolah-olah menggambarkan makhluk yang aneh. Tidak butuh waktu yang lama, akhirnya suara raungan terdengar di dalam dunia es ini, dan seekor naga raksasa telah muncul dari langit. Hal itu membuat Kaisar Iblis, Xuan Yi, dan juga Liu Yun cukup terkejut, lalu mengatakan itu sebenarnya merupakan naga es. Tanpa memberikan mereka bertiga kesempatan untuk melawan, Bing Lan pun melambaikan tangannya sambil mengatakan, aku ingin lihat apakah kalian bisa menahan serangan naga es ini. Tidak butuh waktu yang lama, naga es meluncur ke arah mereka dan kemudian membuka mulutnya lebar-lebar, lalu menyemburkan kekuatan es yang sangat menakutkan. Xuan Yi, Kaisar Iblis, dan juga Liu Yun bisa merasakan bahwa berbagai hal yang berada di dalam tubuh mereka, termasuk kekuatan, kini seolah-olah membeku dan tidak bisa digunakan. Tepat ketika serangan naga es akan mengenai tubuh dari ketiganya di bawah sana, kini terdengarlah suara teriakan, kekuatan 10 warna, cahaya penelan dewa. Pada akhirnya, dar, sebuah cahaya 10 warna menghancurkan dunia es ini dan kemudian menabrak naga es, lalu menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Tidak butuh waktu yang lama, dunia es telah hancur total dan segala hal yang dikendalikan oleh Bing Lan saat ini juga telah rusak. Sebuah kekhawatiran juga emosi muncul di wajah Bing Lan dan kemudian dia berkata, siapa itu berani-beraninya ikut campur dalam urusanku? Apakah sebenarnya kau cari mati? Dunia es yang dia miliki merupakan keahliannya yang cukup terkenal, dan bahkan mereka-mereka yang berada di setengah langkah reinkarnasi ke-9 tidak akan bisa bertahan ataupun menghancurkan dunia es ini. Tapi kenapa sekarang bisa ada seseorang yang begitu mudahnya menghancurkan dunia es dari seorang Bing Lan? Lingkaran cahaya 10 warna yang cukup menyilaukan masih mengambang di dalam tempat ini dan kemudian berangsur-angsur akan mereda. Fluktuasi yang tersebar dari dalamnya membuat seluruh makam iblis terasa sangat sunyi seperti mati suri. Bing Lan hanya bisa mengenitkan dahinya, sementara dua raja-raja jahat asing yang lainnya bisa merasakan kepanikan di dalam hati mereka, dan ketiganya kini telah menoleh ke arah pintu masuk dari makam iblis ini. Sebuah perasaan gelisah telah muncul di dalam benak mereka, karena saat ini ketiga raja daerah jahat asing itu bisa merasakan sebuah paksaan yang berasal dari dalam jiwa. Kekuatan 10 warna secara samar-samar menyebar dan kemudian menunjukkan sosok yang cukup anggun keluar dari dalamnya. Ketiga raja daerah jahat asing ketika menyaksikan hal seperti ini, mereka menjadi sedikit linglung dan pandangan matanya telah menemukan bahwa di pundak dari wanita cantik yang anggun ini ada ular putih yang kecil namun memancarkan fluktuasi yang tidak biasa. Hal itu membuat tiga raja daerah jahat asing hanya bisa berkata dengan penuh kebingungan, ini sebenarnya adalah. Sementara Liu Yun tiba-tiba saja berteriak, kakak Cailin, kenapa kau berada di dalam tempat ini? Pandangan mata dari Cailin melihat Liu Yun, Kaisar Iblis, dan juga Xuan Yi sambil mengatakan, dunia 1000 besar kita sedang dalam bencana yang tidak bisa terduga dan ada banyak krisis di mana-mana. Shoyen telah memerintahkan orang-orang di dalam aliansi api abadi untuk mendukung berbagai krisis dari dunia yang berada di bawah naungan aliansi api abadi kita. Jadi kedatanganku ke dalam tempat ini adalah untuk mendukung kalian. Mendengarkan ucapan dari Cailin, Kaisar Iblis dan juga Xuan Yi hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya Cailin mendekati ketiganya lalu melemparkan botol giok yang di dalamnya berisi pil obat buatan dari Shoyen sambil mengatakan, makanlah pil obat tingkat ke-8 ini, seharusnya bisa menyembuhkan luka-luka di dalam tubuh kalian dengan cepat. Ini adalah pil yang dibuat sendiri oleh Shoyen. Setelah mengatakan hal seperti ini, pandangan mata dari Cailin melihat Bing Lan dan juga Tian Huan Mosun sambil mengatakan, apakah kedua orang itu merupakan orang suci dari ras jahat asing? Xuan Yi segera berkata, benar, orang yang berada di depan itu adalah Bing Lan. Dia merupakan orang yang sangat licik dan kita berdua bahkan tidak mampu menghadapi dirinya.
Cailin kemudian mengatakan, "Jika begitu serahkan saja dia padaku. Bisakah kau dan juga Kaisar Iblis menangani dua raja yang lain?" Xuan Yi dan juga Kaisar Iblis menganggukkan kepalanya sambil menjawab, "Bisa." Di sisi lain pandangan mata dari Bing Lan selalu melihat Cailin dan juga ular putih kecil yang berada di pundaknya. Lalu dia pun mengatakan, kekuatan di tubuh dari wanita ini sepertinya memiliki fluktuasi dari piton pelan surga 10 warna. Apa sebenarnya hubunganmu dengan piton pelan surga 10 warna? Kekuatan Cailin pada dasarnya cukup lemah. Jika bukan karena kekuatan 10 warna, bagaimana mungkin dia bisa menembus dunia es dan menghancurkannya dalam seketika? Cailin tanpa ragu lagi langsung mengatakan, "Ular piton pelan surga 10 warna adalah aku, dan aku adalah ular piton pelan surga 10 warna itu." Baru saja Cailin mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba ular putih kecil yang berada di pundaknya ini telah melesat untuk menuju istana makam iblis. Hal ini membuat Cailin panik dan kemudian mengatakan, "Si Cai, tunggu, ingin pergi kemana kau?" Namun ular putih kecil yang bernama Si Cai itu mengabaikan ucapan dari Cailin. Kecepatannya seperti kilat dan kemudian dia telah mencapai pintu gerbang dari istana makam iblis. Perlahan dari dalam tubuh Si Cai, ular putih kecil ini langsung memancarkan gelombang energi 10 warna yang hal ini langsung beresonansi dengan gerbang istana makam iblis. Atau mungkin hal itu memang ada hubungannya dengan sesuatu yang berada di dalam istana ini yang seolah-olah memanggil Si Cai, si ular putih kecil. Pandangan mata dari Bing Lan melihat pada ular putih kecil dan teror seakan-akan muncul di dalam hatinya yang membuat dia mengatakan, binatang ini cukup menarik. Baru saja Bing Lan mengatakan hal seperti itu, tiba-tiba sebuah aura yang cukup mengerikan terpancar di dalam istana. Merasakan hal seperti ini membuat raut wajah dari Bing Lan menjadi sangat jelek dan dia merasa akan ada eksistensi yang luar biasa keluar dari dalam istana itu. Lalu dia berteriak kepada dua raja yang lainnya, "Cepat, kita harus segera pergi dari dalam tempat ini." Tian Huan Mosun yang tidak tahu apapun hanya bisa melihat pada Bing Lan sambil bertanya, "Tuan Bing Lan, sebenarnya ada apa?" Bing Lan pun hanya bisa mengatakan, "Jangan banyak bertanya, jika kau tidak ingin mati." Pada akhirnya tubuh mereka pun berbalik dan kemudian akan meninggalkan makam iblis ini. Namun tiba-tiba saja pintu gerbang dari istana makam iblis terbuka. Lalu terdengarlah sebuah suara, "Karena kalian sudah berada di dalam tempat ini, kenapa harus buru-buru pergi seperti itu? Sebenarnya tidak apa-apa jika kalian menyakiti klanku, tapi karena kalian sudah menyakiti kakak iparku, maka harus membalasnya dengan nyawa kalian." Sebuah energi yang sangat tidak jelas ini telah meluncur dari dalam istana dan kemudian menghalangi seluruh jalur kabur dari Bing Lan dan juga dua raja jahat asing yang lainnya. Detik berikutnya, sinar cahaya putih juga kembali melesat dari dalam istana itu, lalu seras menghantam tubuh dari Bing Lan dan juga dua raja yang lain. Mereka pun langsung diubah menjadi ketiadaan. Melihat adegan seperti ini membuat raut wajah dari Kaisar Iblis dan juga Xuan Yi telah berubah menjadi sangat jelek. Kekuatan macam apa yang sebenarnya mampu melenyapkan Bing Lan yang bahkan tidak bisa diatasi dengan kekuatan gabungan mereka berdua. Detik berikutnya seorang pria muda tampan dan juga seorang wanita cantik berjalan keluar dari dalam istana itu. Lalu si pemuda tampan membelai kepala dari ular putih kecil dan kemudian dia berkata, "Si Cai, kembalilah ke tempat dari kakak ipar." Pandangan mata dari Xuan Yi dan juga Tuan Kaisar Iblis cukup jelek ketika melihat pria muda tampan dan juga wanita cantik berjalan berbarengan. Dan kemudian Xuan Yi pun mengatakan, salah satu di antara keduanya pasti adalah Raja Binatang Buas. Tapi siapa wanita yang berada di sebelahnya itu? Si Cai yang telah kembali pada Cailin kali ini juga menyampaikan sejumlah informasi yang membuat Cailin cukup tertegun. Dan kemudian dia mengatakan, "Tidak kusangka bahwa wanita itu merupakan Ratu Binatang." Mendengarkan ucapan dari Cailin membuat Xuan Yi dan juga Tuan Kaisar Iblis cukup kaget. Lalu berkata, "Apa? Ratu Binatang?" Cailin hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Entahlah, informasi yang aku dapatkan rasa-rasanya cukup kabur." Detik berikutnya pandangan mata dari Ratu Binatang itu melihat
ke arah Cailin serta yang lainnya sambil mengatakan, "Terima kasih banyak karena kalian telah merawat bocah nakal ini di dalam dunia iblis." Mendengarkan kata-kata seperti itu membuat Cailin tidak bisa menahan senyum sambil melihat pada Raja Binatang dan mengatakan, "Hah? Bocah nakal? Berani sekali seseorang menyebut Raja Binatang buas dengan sebutan bocah nakal." Raja Binatang buas pun buru-buru mendekati seorang Cailin dan kemudian dengan ekspresi yang tidak berdaya, seolah-olah dia takut bahwa wanita yang merupakan Ratu Binatang itu menceritakan segalanya tentang beberapa hal buruk. Raja Binatang buas ini mengalihkan perhatian dengan langsung bertanya, "Kakak ipar, bagaimana keadaan dari kakak Soyen? Apakah dia baik-baik saja?" Cailin sambil tersenyum segera menimpali, "Kau tidak perlu khawatir, kakakmu Soyen tidak apa-apa." Sementara pandangan mata dari Xuan Yi dan juga Tuan Kaisar Iblis masih melihat pada Ratu Binatang sambil mengatakan, "Jika orang ini merupakan Ratu Binatang, tunggu dulu, berarti dia adalah Ratu Wanwan. Tidak kusangka bahwa Ratu Binatang selama bertahun-tahun ini juga telah terlahir kembali." Memikirkan hal seperti ini saja membuat Xuan Yi dan juga Tuan Kaisar Iblis menjadi berdebar-debar. Sementara Ratu Binatang dan juga Raja Binatang hanya bisa tersenyum. Pada akhirnya sampai sejauh ini, krisis yang berada di dalam dunia iblis telah berakhir sepenuhnya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tempat mana lagi yang akan diserang oleh pasukan ras jahat asing? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.